Pekalongan itu. Kemudian Batang tidak ada, Pemalang, Batang, Pekalongan, Tegal. Brebes itu ada, Brebes itu cabang dari Perisai Keadilan Banyumas, Purwokerto itu ada. Ada semua. Yang Pantura ke arah timur, Demak ada, Jepara, Kudus, Pati ada, Rembang Blora yang tidak ada. Nah itu nanti mungkin Bu Kasyati cabang Aisyah cabang Blora. Seperti itu bisa. Nah kami ingin sebaran memberi bantuan hukum itu merata, karena sekarang ini kami sendiri di Kamil kalau ada permasalahan hukum, teman-teman di rutan lapas itu pasti kan kalau hukuman di atas 5 tahun itu mereka pasti telepon ke kita, ini suruh dampingin siapa. Nah kalau di kabupaten kotanya tidak ada, pasti kita akan menunjuk LBH yang terdekat. Nah kasihan juga Pak, berkaitan dengan transportasi, dapatnya cuma 5 juta Pak. Kalau lompat kabupaten yang kasihan itu. Ya memang tadi Pak Dekan yang di pengabdian. Nah ini lingkup bantuan hukum, perdata, pidana, tata usaha negara, semua bisa dirembeskan. Nantinya seperti itu. Sistemnya adalah rembes. Jadi perkara selesai baru dimintakan ganti. Non litigasinya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, ini banyak sekali penelitian. Kalau di kampus kan banyak sekali penelitian, pendampingan, pemberdayaan, drafting dokumen banyak sekali. Kemudian bantuan hukum litigasi pidana. Syaratnya apa sih yang harus dipenuhi? Ada KTP. Kalau nggak ada KTP gimana? Surat keterangan domisili, ya, minta di kelurahan atau kantor desa setempat. Kalau susah didampingi pengacaranya, karena kebanyakan juga susah. Terus SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah ini banyak sekali yang susah mendapatkan SKTM, karena kelurahan biasanya tidak ada di dalam database kami bahwa ini termasuk warga miskin. Tidak mampu. Seperti itu. Nah, nanti dari LBH bisa mendampingi ke kelurahan bahwa SKTM ini hanya untuk memperoleh bantuan hukum. Seperti itu. Jadi nanti biar Pak Lurahnya tanda tangannya juga legowo Pak. Tanda tangannya juga tenang, nggak untuk sekolah kan kadang ada minta SKTM ternyata untuk sekolah, untuk lain-lain. Nah, nanti ditekankan, diketik aja Pak, ditulis saja SKTM ini hanya untuk memperoleh bantuan hukum. Karena apa? Karena belum tentu orang yang di database itu tidak ada, berarti dianggap mampu ya Pak. Mereka mampu untuk membayar jasa pengacara. Nah, seperti itu. Apalagi masyarakat kita pada umumnya kalau sudah berhadapan dengan permasalahan disuruh menunjuk pengacara itu pasti yang ada di pikiran mereka itu pertama bantu si korban itu. Iya mereka silakan lah. Menunjuk pengacara surat tanda tangan surat kuasa. Oh ya. Luar biasa. Kemudian ada surat kuasa atau penunjukan, apalagi kalau Pak LKPDI ya Pak ya sudah bekerja sama dengan pengadilan negeri, nah, pasti kan langsung dapat penunjukan, itu lebih mudah. Kalau nggak dapat penunjukan gimana? Pakai surat kuasa yang tadi seperti saya bilang, kopnya kop LKPDI, kepadanya ya pengacara yang ada di LKPDI. Kemudian dibuatkan surat permohonan bantuan hukum. Jadi di situ nanti ada sedikit uraian kasus, uraian masalahnya bagaimana. Kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen. Nanti yang tanda tangan ketua LKPDI berlaporan bahwa dokumen-dokumen tersebut mulai dari KTP, terus nanti kalau ada tuntutan, dakwaan segala berkas-berkas itu benar. Karena yang menyimpan berkas-berkas itu nanti LBH.
kami tidak menyimpan berkas. Kami hanya memeriksa melalui sistem. Kami memeriksa berkas itu pada saat kami melakukan monitoring dan evaluasi ke kantor lembaga bantuan. belum ada. Ini Pak, rupiah yang dapat diberikan Sudah ada, negara sudah. untuk penyidikan. Ya, syaratnya ada surat panggilan atau penahanan dari kepolisian. Itu dana yang diberikan 2 juta Pak. 2 juta diterima semua Pak, dipotong materai. Karena itu syarat Pak. Syarat. Kemudian persidangan. Nah, syaratnya ada dakwaan, tuntutan, mungkin ada pledoi sampai petikan putusan tingkat pertama. Apabila klien Bapak Ibu cukup di putusan tingkat pertama, berarti membuat surat pernyataan menerima putusan. Jadi perkara ini selesai. Itu 3 juta. Mungkin kecil ya Pak ya, dibandingkan dengan yang profit seperti itu. Kemudian ini kalau dia tidak puas, banding yang prosesnya lama itu negara hanya dapat memberikan 1 juta. Tapi yang 5 juta tadi tetap Pak sudah keluar, dia mengajukan banding lagi, jadi nanti tambah 1 juta. Syaratnya ini akte banding, memori banding, kemudian putusan di tingkat banding. Apabila kliennya puas di tingkat banding, masih nggak puas lagi, silakan ada kasasi. Dananya yang diberikan 1 juta, seperti itu. Kemudian ada TK. Jadi sampai dengan TK itu berarti semua kalau sampai dengan TK berarti satu kasus itu 8 juta. Itu kalau sampai TK. Biasanya berhenti di tingkat pertama. Jarang sekali yang banding kasasi sampai PK itu jarang sekali. Kemudian yang perdata. Nah ini yang banyak sekali dirembeskan teman-teman LBH. Karena apa? Kasusnya perdata itu kan kebanyakan perceraian ya, kebanyakan perceraian. Syaratnya juga sama, KTP, ada SKTM. Jadi SKTM itu wajib. Wajib, karena sesuai dengan Prop dari Undang-Undang 16 2011 adalah warga tidak mampu. Seperti itu. Biayanya sampai dengan tahap gugatan, jadi sudah terregistrasi, dapat nomor perkara itu 2 juta. Kemudian persidangan sampai dengan putusan di tingkat pertama 3 juta. Bandingnya 1 juta. Kemudian kasasi 1 juta, PK 1 juta. Tun juga sama, syarat-syarat yang harus dilengkapi. Gugatan 2 juta, persidangan 3 juta, banding 1 juta, kasasi 1 juta, PK 1 juta. Nah, itu perkara litigasi. Hampir terserap 100%. 100% malah Pak terserap dana untuk litigasi. Gimana yang untuk non litigasi? Nah ini masih banyak sisa. Ya. Seperti Aisyah ini, dia litigasinya habis Pak. Adendum, barusan adendum. Akhir bulan September ya Bu. Dapatnya yang banyak non litigasi Pak. Karena non litigasinya memang banyak yang tidak terserap. Karena kebanyakan LBH itu mementingkan litigasinya. Kecuali yang berbasis LSM, ya mereka punya punya teman-teman kelompok yang memang bisa untuk kegiatan non litigasi. Kalau di kampus itu mungkin punya desa binaan, seperti itu punya desa-desa binaan, kemudian kelompok-kelompok itu bisa. Ya, tapi kalau yang murni advokat itu kebanyakan non litigasinya tidak terserap. Karena apa Pak? Pertanggungjawabannya susah. Ya, dananya sedikit, pertanggungjawabannya susah. Seperti itu. Nah, memang karena kami juga dituntut
ya oleh keuangan harus seperti itu. Penyuluhan, misalnya saja penyuluhan, harus ada surat permohonan penyuluhan ke LBH. Kemudian ada SK pembentukan panitia, ada SK atau surat tugas narasumber. Kemudian daftar hadir peserta dan narasumber, notula kegiatan, ya, termasuk di situ materinya apa. Kemudian dokumentasi kegiatan. Nah ini anggarannya apa? Kalau tadi litigasi selesai tingkat pertama 5 juta, ya Pak ya, gampang pertanggungjawabannya, sudah pasti ada dakwaan, tuntutan dan lain-lain. Nah kalau yang non litigasi konsumsi 30 orang, itu kita harus minta notanya, harus minta kwitansinya, ada materainya, NPWP dari cateringnya tersebut, ya kan Pak, Bu. Kemudian spanduk nilainya 300.000, sama, minta nota, minta kwitansi, ya kan, cetak foto, penggandaan. Kemudian biaya jasa profesi. Itu kalau narasumbernya 1 dapatnya 1.500.000 Pak. Kalau narasumbernya 2 dapatnya 750. Ya gitu. Itu berapa? Tadi Pak kembali lagi pengabdian. Rugi saya ngomong pengabdian. Diingat-ingat selalu. Tak apa-apa, saya juga pengen ngomong pengabdian Pak. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran dokumen yang tanda tangan tadi ketua bermeterai. Kemudian dibuatkan, tadi ada kwitansi yang kecil-kecil tadi, dibuatkan lagi kwitansi total. Kalau tadi kwitansi yang kecil-kecil kan yang nerima catering, yang nerima tadi jasa spanduk. Nah sekarang dibuatkan global, yang tanda tangan nerima itu ketua LKBH-nya, pakai materai lagi. Jadi tadi total 3.740, potong materai berapa tadi ya Pak? 5. Nah, banyak sekali. Seperti itu yang untuk non dan atau konsultasi meneh, wes dari sini konsultasinya ping pirang-pirang gitu ya Pak. Nah itu ada KTP, surat keterangan domisili, SKTM. Padahal orang konsultasi pertama itu tidak mungkin dia bawa SKTM, bawanya masalah tok. Ya kan, pasti itu datang bawanya masalah sambil nangis-nangis, itu saya dipukuli sama suami saya seperti itu. Ya kan, nah, bawanya cuma itu tok. Besok suruh datang lagi, ya kalau balik, kalau enggak Pak, nah hilang sudah 140.000 ya kan. Jadi dukamu bahagiaku itu Bu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Kalau ini jalan lah kalau di kampus. Ada permohonan kegiatan, kemudian SK surat tugas narasumber, daftar hadir, notula sama seperti itu. Tapi saya ingin pengabdian itu berbasis pengabdian. Dan ini dananya Pak. Karena COVID Dananya itu totalnya 2 juta. biar nyambung. Konsumsinya sendiri untuk 10 orang itu 500.000. Kemudian jasa profesi 1 juta Pak. Kalau tadi di penyuluhan 1.050.000, ini turun lagi Pak. Ya, ini 1 juta Pak. 1 juta. Itu Kalau 2 orang. nah, panitianya ya tadi Bu, pengabdian. Ya, pengabdian gitu. Dapat snack mungkin. Kalau kebagian. Nah seperti itu, dan memang itulah anggaran kami seperti itu. Itu ada Kemenkumhamnya tentang besaran anggaran litigasi dan non litigasi. Nah ini bentuknya. Penelitian hukum. Nah, ini Pak, nah, bukan masalah ininya Pak. Nanti kalau ditolak itu loh Pak. Sakitnya di mana itu sakitnya? Ini. Nah itu Pak, karena kan kami punya pemeriksa Pak, pemeriksa hukum di Kampil itu pemeriksa. Nah kalau penelitian hukum ini itu dibaca semuanya Pak. Jadi
ada yang kayak skripsi ya gitu, nanti terus ditolak. Seperti itu, banyak sekali yang ditolak. Proposal penelitian, SK panitia penelitian, laporan hasil penelitian, kemudian pasti ada surat pernyataan kebenaran dokumen. Dananya 2.500.000. Kegunaannya ini Pak, proposal 150, instrumen 250, penelitian lapangannya 1 juta, pengolahan datanya 200, laporan sementaranya 300, FGD-nya 350. Cukup nggak Pak FGD? Gimana Bu? Masih mau lanjut? Stop. Akhir 250. Totalnya tadi Pak yang penelitian Pak, FGD-nya cuma 350 loh Pak. Iya. Kemudian pendampingan di luar pengadilan. Ini totalnya 500, pendampingannya 400, penjiritannya 100. Kemudian drafting dokumen hukum. Dananya juga totalnya 500. Investigasi perkara. Ini juga tidak mungkin selesai satu kali investigasi, Pak, pasti berkali-kali. Mediasi, apalagi mediasi ini Pak, kali-kali juga. Dananya yang didapat mediator 400.000. Negosiasi sama negosiatornya 400.000. Itu besaran anggaran yang diberikan setelah nanti LKPDI bagaimana caranya untuk bisa terakreditasi ya tadi, minimal 10 perkara, 3 kegiatan non litigasi. Kalau non litigasi saya yakin sudah bisa ya Pak, penyuluhan, pemberdayaan, apalagi yang mudah, pendampingan, mediasi mungkin itu sudah. Tinggal bagaimana yang mendongkrak yang litigasi. Litigasinya 3 kegiatan. Ya, 3 kegiatan. Ya, seperti itu. Mediasi. Ya, mulai dari saat ini sudah didokumentasikan. Jadi nanti pada saat webnya sudah dibuka bisa langsung diupload. Nah, bagaimana mendongkrak yang 10 perkara tadi Pak? Ada anggarannya. Anggaran LKPDI ada Pak? Belum ada. Jadi belajar dari kampus-kampus lain. Memang sepengetahuan saya dan saya itu seperti USM juga punya LKPDI, itu mereka sudah ada pos anggarannya Pak. Jadi sudah ada pos anggarannya untuk wilayah tersebut. Mungkin kalau ngasih per perkara 5 juta berat nih Pak sih. Kalau mungkin ngasih transport gitu gimana Pak? Siap. Kan tadi Pak kembali ke pengabdian. Kembali ke pengabdian, dapat bensinnya aja. Ya, Bapak kan beracaranya, nah tadi kembali ke pengabdian. Di samping itu saya juga kalau memang tadi kegiatan penyuluhan pemberdayaan mau bekerja sama dengan kami, penyuluh hukum dari kami siap Pak. Kami siap, silakan layankan surat kepada kepala kantor bahwa ada kegiatan membutuhkan tenaga penyuluh, kami akan hadir. Sementara kami bekerja sama dengan LBH yang terdekat dulu di Demak, Semarang itu kami di Demak itu selain bekerja sama dengan LBH Demak Raya, kami bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial itu untuk PKH, program Keluarga Harapan. Itu masyarakat tidak mampu Pak. Nah kami sudah 2 kecamatan yang kami kerjakan. Ya, jadi kami selain tugas kedinasan secara rutin juga ada kerjasama dengan mereka. Biasanya kalau dengan PKH sebelum COVID ini kami seminggu 2 kali ke Demak. Itu juga pengabdian Pak.